AS atau enggak penerima beasiswa BI kalau nggak salah, Bank Indonesia. Jadi kan beliau itu kerja di BI terus dapat beasiswa dan kayaknya beasiswa AS deh. Kayaknya AS deh karena dia juga ikut PDT gitu deh. Nah, habis itu dia bawa 3 orang anaknya dan seorang istri gitu kan. Yang jelas-jelas udah punya kerjaan bagus di BI, mungkin udah manajer atau apa, dan udah punya keluarga kecil yang super duper awesome gitu. Udah punya 3 anak dan semuanya tuh dibawa gitu. 1 orang istri dan 3 orang kalau anak. boleh informasi, jadi Mas Wawan ini adalah project manager di Garuda Indonesia. Oke. Saat ini dia lagi mau ngelamar, aku nggak tahu ini mau ngelamar atau sudah. Ini AAS di Economic Recovery dengan tujuan studinya MBA Business Administration. Oke. Waduh, kayaknya udah enak banget di Garuda ya gitu kan. Iya. Ngapain gitu kan kalau orang pikir ngapain ngambil S2 lagi gitu kan. Ya udah, kan setiap orang punya purpose-nya masing-masing gitu. Kayak kita punya goal di hari ini, mungkin bulan depan udah tercapai, terus bulan depan goalnya ganti lagi, orang udah tercapai gitu kan. Atau enggak mungkin in one of the time gitu, kayaknya ini nggak mungkin tercapai, ya udahlah belokin sedikit gitu kan, aku turunin ekspektasi atau enggak cari goal yang lain, kan kita nggak tahu gitu. Dan nggak masalah kalau memang bener alasannya, benar-benar mau ambil S2 dan ada purpose yang jelas, ya apply aja gitu. Dan nggak masalah kok kalau misalnya udah umur 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, selama beasiswanya boleh dan kamu bisa handle everything gitu kan, bisa mengatasi semua masalahnya, nggak masalah, kamu jalanin aja kayak gitu. Yang berangkat udah ngurusin diri sendiri doang gitu. Ketika kamu mungkin kepala keluarga atau seorang ibu terus bawa anak gitu kan, atau nanti hamil lagi kuliah, nah itu kan pasti ada hal-hal yang juga perlu di prepare lagi kan. Nah itu teman-teman harus tahu sendiri, harus udah punya mental kalau anything can happen gitu, harus udah punya mental problem solving banget pokoknya. Kalau apapun yang terjadi harus fokus ke solusinya, jangan terlalu fokus sama masalahnya sampai stres terus nggak bisa lanjutin hidup dan lain-lain, kan susah juga ya. Jadi biasakan dari sekarang untuk punya mental problem solving gitu, apapun masalahnya harus cari solusi yang sesuai kayak gitu, karena bakal banyak banget challenges yang dihadapi ketika nanti kuliah S2 atau S3 di luar negeri kayak gitu. Gitu sih. Thank you Mbak Fatma. Sebenarnya pertanyaan buat Mbak Fatma nih masih banyak banget, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa tanya di lain waktu ya. Tapi ini ada pertanyaan dulu dari Rinaldi Aceh buat Bang Anton. A question untuk Bang Anton. Dipanggilnya Bang Anton. Based on your experience, mungkin bisa kasih contoh how to relate pilihan, nih pasti anak selatan nih ya, tapi dia dari Aceh. How to relate pilihan jurusan studi saat mendaftar beasiswa terhadap upaya meningkatkan hubungan Indonesia dan Australia. Silahkan Mas Anton. Ini tadi sebenarnya sudah dibahas ya, tapi mungkin boleh dilebarin lagi nggak, dijelasin lagi nih Mas Anton. Silahkan. Iya, saya pikir ada kebanyakan besar dari pertanyaan ini sudah dibahas. Saya kasih contoh tadi ya, bagaimana saya menghubungkan studi biologi dengan hubungan internasional dengan hubungan Australia dan Indonesia. Jadi kita harus tahu bahwa di hubungan Australia dan Indonesia ada beberapa aspek. Ada dari aspek politikus, ada dari aspek keamanan, ada dari aspek bisnis, dari ekonomi, dari kesehatan, dari geologi, dari natural resource management, dari semua ada. Dan kita harus meneliti, harus teliti bagaimana bidang studi saya terlibat dalam hubungan internasional antara Australia dan Indonesia. Jadi mungkin yang tanya pertanyaannya bisa tulis di kolom komentar apa bidang studi dan saya mungkin bisa kasih contoh ya. Nah, ini tadi pertanyaannya adalah dari Rinaldi dari Aceh. Mas Rinaldi, boleh di unmute kah, Mas? Jurusannya apa nih Mas saat ini gitu? Mungkin bisa nanti dikasih contoh sama Bang Anton tentang gimana sih caranya nih kita klopin hubungan Indonesia dan Australia gitu, relate tadi. Mas Renaldi? Ya, saya ada? Background saya silakan. administrasi publik, Mas. Administrasi publik. Nah, silakan nih Mas Anton, kira-kira ada yang bisa disambungin nggak ya? Banyak sebenarnya. Ya, banyak sebenarnya. Karena itu yang di hubungan internasional ya. Jadi mungkin Pak Rinaldi
bisa kasih contoh misalnya mau kuliah di Australia karena mau lihat bagaimana administrasi publik dilakukan di Australia, dan mungkin bisa belajar beberapa pelajaran dan mau ambil pelajaran itu, ambil lessons itu, dan waktu balik di Indonesia dan kerja di bidang public administration bisa memanfaatkan pelajarannya yang dapat dari Australia. Nah, ini satu contoh yang bisa dimasukkan ke dalam scholarship essay. Ya. Oke. Nah, itu ya Mas Renaldi ya gambarannya. Jadi administrasi publik bisa dimasukin sebenarnya banyak banget gitu ya. Oke, Mas Anton, Mbak Fatma, ini udah nggak kerasa sebenarnya waktu kita sekitar tinggal 8 menit lagi untuk menutup acara pada pagi hingga siang hari ini. Nah, tapi untuk menutup acara ini, aku boleh dong minta closing statement-nya. Dan ada satu pertanyaan yang aku jadiin closing statement. Ini dari Ibu Yulia, Mbak Yulia, gitu ya. Mbak Yulia bertanya, apa sih yang buat Mas Anton dan Mbak Fatma semangat terus mengejar beasiswa sehingga muncul nih kalimat seorang pemburu beasiswa, ya kan, scholarship hunter gitu kan. Oke Mas Anton, silakan. Kenapa nih Mas? Apa yang memotivasi Mas nih? Silakan Mas. Uang saja, no, canda. No. Ya, kita karena beasiswa, kalau dapat beasiswa selalu ada pengalaman yang baru yang bisa which you can get, yang bisa didapatkan. Misalnya kalau saya dikasih kesempatan untuk tinggal seperti orang Jawa di Yogyakarta, itu tidak mungkin tanpa beasiswanya. Nah, dan terus, misalnya saya pakai juga ke Singapura, saya dapat kesempatan untuk kerja di laboratori di Singapura dengan teknologi yang paling baik di dunia. Nah, kesempatan itu tidak mungkin tanpa beasiswa. Nah, jadi saya selalu pikir tentang kesempatannya, dan karena itu saya semangat banget untuk dapat beasiswa, karena waktu masih mahasiswa, uangnya sangat terbatas, belum masuk bisnis, belum cari uang, jadi beasiswa ada satu cara untuk dapat kesempatan itu, dan itu beasiswa, dan karena itu saya sangat semangat. Ya. Oke, Mas Anton, terima kasihnya juga ketular ke kita ya. Yang penting adalah tadi ada banyak kesempatan yang terbuka karena kita ikut beasiswa itu ya, Mas Anton ya. Betul. Oke, dan untuk closing statement Mbak Fatma, silahkan mungkin sekalian closing statement, dan kenapa sih Mbak bisa sampai disebut pemburu beasiswa dan sampai 7 loh sekali apply. Oke, thank you banget. Kalau untuk case aku kan aku udah bilang ya, S1-nya teknik perminyakan tapi lulus habis itu kerja di industri yang bukan teknik perminyakan gitu, bukan perminyakan. Dan aku pengen lanjutin ambil S2 karena pengen jadi petroleum engineer gitu. Dulu pokoknya pengen jadi petroleum engineer, dan aku lihat dengan ambil S2 chance-nya akan jadi lebih besar gitu. Karena aku memang pengalamannya masih minim banget. Aku cuma punya pengalaman magang, dan itu pun cuma beberapa bulan waktu aku S1. Nah, habis itu aku lihat peluang beasiswa itu banyak banget gitu. Aku nggak cari di internet pun orang-orang talk about it gitu kan. Jadi tahu gitu, tahu LPDP, tahu Erasmus, tahu AAS, dan lain-lain gitu. Dan ketika aku googling malah jadi lebih banyak lagi gitu. Ketika aku cari, mana aku lihat ada informasi beasiswa, aku pasti lihat langsung cari informasinya. Ini beasiswa apa sih? Requirements-nya apa aja? Aku bisa apply gak ya? Kira-kira ini cocok gak ya buat aku? Bahkan beasiswa Turki berselari pun yang aku nggak tahu itu apaan, kayak menarik nih, ya udah apply aja coba gitu kan, who knows gitu. Karena kita nggak tahu gitu dari semua yang kita apply bisa diterimanya yang mana sih gitu. Itu kayak memperbesar chance kita untuk dapat kesempatan nanti insya Allah diterima gitu. Karena kita nggak tahu dari kesempatan apply yang mana sih yang bisa dapat. Bahkan kayak aku mikir kayak apply LPDP kayak biasa aja, kayak bisa nih dapat, nggak dapat gitu kan, kayak LPDP nggak lolos gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ya ternyata alhamdulillah Allah kasih yang jauh lebih baik, yaitu AAS gitu kan. Dan aku lihat pas udah di Australia pun memang benefit yang AAS award didapat dibandingin sama LPDP award itu beda gitu, dan AAS tuh jauh lebih bagus kalau menurut aku ya. Nah habis itu ya udah, pokoknya dia ketika ada kesempatan dan aku memang tahu tujuan aku apa, yaitu untuk dapat S2 di luar negeri gratis pakai beasiswa, ya udah apply aja semua beasiswa yang aku bisa apply. Bahkan setelah lulus S2 kembali ke Indonesia terus kerja, aku tetap apply beasiswa itu kan, Google Bangkit Academy gitu.
beasiswa untuk kita belajar machine learning gitu. Jadi sambil full time kerja tetap belajar machine learning kayak training gitu, webinar, terus banyak self study-nya, dapat Coursera, bahkan dikasih voucher untuk buat certification exam-nya machine learning gitu, which is bagus banget. Dan dari pengalaman aku apply beasiswa, intinya adalah ketika ada kesempatan dan aku lihat itu bagus buat aku apply. Mau diterima mau kagak ya nggak masalah, at least aku apply. Dan juga bahkan sekarang pun status aku tuh masih scholarship hunter gitu, kayak dilihat udah S2 di Australia tapi kok masih apply beasiswa juga. Jadi mungkin tambahan informasi aja, jadi tuh aku kemarin sempat apply stipendium Hungaricum untuk ambil S2 Master of Computer Science, karena kan aku background S1 S2 teknik perminyakan tapi sekarang kerjanya software engineer gitu. Walaupun udah bisa jadi software engineer tapi kadang aku masih ngerasa kayak ada ilmu yang kayaknya aku bisa dapat ketika aku ambil S2 gitu di bidang itu gitu. Kayak logical thinking-nya aku akan jauh lebih terasa ketika aku bisa ambil S2 di bidang itu gitu. Jadi kayak nambah gap skill, kayak nutupin gap skill aku yang tadinya background-nya teknik perminyakan ke software engineering kayak gitu. Nah, dari habis itu aku udah apply SH, terus aku juga apply Chevening, kayak ya udahlah cobain aja siapa tahu lulus kan, taunya nggak lulus. Ya nggak apa-apa gitu kan, iya. Apply gitu buat ambil S2 Computer Science di UK gitu. Dan aku juga apply ada beberapa lainnya juga dan aku sekarang masih nungguin gitu. Ya udah. Terima kasih Mbak Fatma, sukses buat scholarship hunter 2 orang ini yang luar biasa. Nah, ini terakhir aja, boleh tadi dipilih dong salah satu pertanyaan terbaik versi Mbak Fatma dan Mas Anton. Mungkin Mbak Fatma duluan, kira-kira ada pertanyaan yang tadi ngena banget nggak sih Mbak gitu? Yang akan kita kasih giveaway Rp50.000 berupa GoPay atau OVO. Aku pilih yang pertanyaan pertama sih kayaknya, karena dia tanya tentang culture shock gitu. Mungkin yang memang nggak ada di website AS gitu. Yang tanya udah ada, ya udah nggak usah. Divka dari Bandung ya Mbak, Divka dari Bandung. Oke, selamat Mbak Divka dari Bandung. Dan selanjutnya Mas Anton, kira-kira tadi pertanyaannya mana nih yang berkesan, yang bagus banget, berbobot banget? Silahkan Mas Anton. Saya lagi baca lagi semua pertanyaannya. Mungkin yang tentang hubungan yang pertanyaan itu tentang hubungan internasional antara Australia dan Indonesia. Saya suka itu karena itu salah satu topik yang jarang diliputi di website lainnya. Oke, ini berarti Mas Rinaldi ya dari Aceh. Waduh, jauh-jauh nih. Maaf orang-orang Jakarta nggak ada yang dapat nih. Oke, thank you Mas Anton dan selamat buat Mbak Divka dari Bandung serta Mas Rinaldi dari Aceh. Nanti langsung kontak panitia untuk mendapatkan GoPay atau OVO sebesar Rp50.000. Nah, oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Rizka, Mbak Novia yang sudah memoderasi acara hari ini. Dan special thanks buat Mbak Fatma, Mas Anton, karena telah memberikan insight, informasi yang sangat luar biasa bagi kita hari ini. Semoga ilmu yang dibagikan menjadi pahala dan kebaikan bagi kita semua ya. Amin. Dan untuk teman-teman peserta, silahkan mengisi daftar presensi pada link yang telah kami share di kolom chat. Dan sekali lagi, thank you Mas Anton, Mbak Fatma, dan selamat kepada Divka serta Mas Rinaldi. Mohon segera infokan nomor HP-nya ya ke tim panitia. Dan guys, nggak terasa pas banget 11.55 ini adalah target kita untuk menutup acara hari ini. Jangan lupa, terima kasih atas kesediaannya bergabung dan berpartisipasi pada webinar terus sosial medianya Kawan Muda ITEK dan untuk selalu terupdate dengan acara-acara kece dari kami. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya dan semoga acara hari ini menjadi manfaat bagi kita semua. Saya Adit, terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kandawanda, selamat beraktivitas. Thank you Mas Anton, Mbak Fatma. Terima kasih, mohon maaf kalau terima ada kasih salah-salah. Pak Raden. Ya, terima kasih ya Mbak Fatma juga. Bye-bye, all the best for your applications. Bye-bye. Ya, terima kasih Mbak Fatma, Mas Anton. Thank you very much.